Dengan tidak diterimanya ini sendiri mungkin seperti apa? Ya kita menyatakan pikir-pikir dulu, koordinasi dengan apa pimpinan untuk mengambil sikap baru seperti apa. Dan ada seperti yang Majelis tadi sampaikan, ada hak hukum kami untuk melakukan apa upaya hukum dalam hal ini. Kalau untuk ini sendiri berapa lama Pak untuk menyatakan pikir-pikir dari Waktunya seperti tadi disampaikan Ketua Majelis 7 hari. Pak, tadi kan dari pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim sendiri kan menyebutkan bahwa eksepsi yang dibacakan beberapa waktu lalu menyinggung terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Mungkin terkait dengan itu sendiri ada hikmah yang bisa diambil terkait dengan keterlambatan atau mungkin seperti apa itu? Bukan keterlambatan, itu hakim berpendapat lain dengan kita. Dan justru itu kepastian hukumnya di situ. Artinya di pranya itu nggih anu nih. Oke, siap. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu. Diikuti dengan SPDP ya atau penetapan tersangka. Jadi gini, aturannya SPDP diterbitkan 1 hari, kalau KUHP katakan 1 hari setelah ada sprindik, ya kan? Tapi Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 dia katakan di situ dia tambah waktu lagi 7 hari. Namun sudah ditambah 7 hari malah SPDP-nya diterbitkan sudah melampaui bahkan 1 tahun lebih. Itu tadi kan putusan. Pak, mungkin terkait dengan ini sendiri. Ini kan Pak Waseso kan sudah di tuntutan tidak diterima oleh Majelis Hakim. Dan ini sendiri pihak jenengan minta seperti apa Pak? Ya, pertama sudah SP3 di Polres sudah saya mohonkan, tapi kan nggak dijalankan. Kalau saya sih kembalikan pada aturan main lah, bukan dari saya. Saya cuma menjalankan apa yang boleh diperbuat, yang dibolehkan oleh undang-undang, tidak boleh lebih. Jadi kalau melebihi dari situ kan saya juga takut, bukan takut ya, tapi merasa tidak mau meremehkan yang lain. Kan mereka sudah berusaha, penyidik sudah berusaha, jaksa sudah berusaha, apalagi pihak. Pak, dengan putusan ini sendiri kan tidak menutup kemungkinan nanti berkasnya akan dikembalikan lagi mungkin atau jika nantinya ke depan kasus ini tetap di dalam tanda kutip ditindaklanjuti oleh pihak Polresta mungkin seperti apa Bapak? Gini, tentunya harus memperhatikan apa-apa yang sudah dilanggar sejak dulu. Ini kalau mau dijujur, kita juga kan boleh bawa ini di pengadilan HAM. Tidak boleh diam begitu. Jadi kalau mereka melangkah, kita melangkah juga. Ya kan? Oke. Artinya pada saat peradilan ini digelar menyalahi aturan dari pra yang sudah keluar itu atau mungkin seperti apa? Gini, bukan menyalahi. Kalau saya mengatakan bukan menyalahi, akan tetapi harus diperhatikan. Tidak boleh, kita tidak saling menyalahkan. Ya jujur. Artinya dengan perkara ini klaim Pak Mudadi, namanya Pak Waseso, berarti lepas dari jeratan TPPU setelah. Kalau saya katakan terlalu dini kan, kita tidak pernah memeriksa pokoknya kan. Namun dilihat dari pemeriksaan, kalau di hukum acara kita kan mesti dari formil dulu, baru ke pokok perkara. Nah kalau formil kakinya sudah tidak ada, terus berjalan bagaimana? Iya kan? Artinya dari pihak jenengan ketika nanti kasus ini kembali dilakukan tindak lanjut, tentu kita ada upaya juga, tidak harus diam. Karena ini banyak. Coba ini kalau ini maaf ya, saya tidak mencampuri pokok perkara. Nah, namun dari sisi pengalaman saya,
pasal 3 dikatakan oleh dasar penyidikan pasal 3 dan 4. Kalau pasal 3 unsur sengajanya paling penting di situ, offsetnya kan. Tetapi ya pasal 4 kelalaian. Pertanyaan di situ. Sengajanya Pak Waseso di mana? Uang dia kok. Di rekeningnya dia. Rekening Pak Waseso juga. Pak Waseso keluarkan uang. Dia mau kemanakan itu uangnya di rekening. Dia tidak semata-mata mencuri, menipu, menggelapkan. Kalau kelalaian, lalainya di mana? Ya kan? Rekening bersama. Lalai di mana? Aku dengan Pak Agus punya rekening bersama. Apakah di rekening itu cuma milik saya? Milik Pak Agus juga kan? Sebaliknya, apakah cuma milik Pak Agus? Kan milik saya juga. Nah, itu yang perlu dicermati. Kalau saya jujur, saya lebih senang